Risma. Oh, halo dia. Halo. Silakan dulu. Ya, Tidurnya dinyamankan ya? iya. Sudah nyaman. Sudah, Sudah bisa dimulai. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dia. Pagi, Risma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Risma sendiri gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat. Ini kegiatannya apa? Saya Habis apa? habis kerja, jualan. Kerja apa? Jualan di depan sekolah. Jadi sekarang sambil kuliah ya? Iya, masih kuliah semester 7. Di mana? Di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dulu kan kita itu ya, waktu SMA kan satu angkatan. Iya. Kurang tahu. Sekarang jadi sama ya? Sama saya semester 7. Iya, sama. Saya juga semester 7. Terus kegiatan kuliahnya sekarang Sekarang kuliahnya udah selesai semester 7, udah puas semua. Terus tinggal mata kuliahnya tinggal satu, skripsi aja. Ini juga masih kunjungan, masih proses. masih proses. Banyak. Oke. Terus sekarang berarti sudah nggak kos ya? Udah gak kos, sekarang di rumah. Kalau mau ke sana ya PP, pagi berangkat, malamnya pulang. Naik apa PP-nya? Naik kereta, Berapa? Berapa jam? dua setengah jam lah, kurang lebih. Tinggal sih kalau keretanya sampai di Surabaya Utara ya 2,5 jam. Kalau sampai di Surabaya Selatan hampir 3 jam. Itu nggak kos sejak kapan? Sejak mau berangkat KKN. Mau berangkat KKN. Jadi Iya. semester Semester 7 awal. semester 7 awal. Pas liburan sebelum semester 7. KKN-nya di mana? KKN-nya di Pasuruan, di Kecamatan Sleko. Enak, seru nggak? Seru, alhamdulillah. Terus kemarin magangnya gimana? Magangnya di Sidoarjo, di Kecamatan Gedangan. Jauh ya? Jauh. Makanya saya ngekos di sana, di Sidoarjo. Tuh. Berarti gitu. Ya, pindah. Jadi saya sejak semester 1 sampai semester 5 itu ngekosnya di Surabaya, di belakang kampus. Terus semester 6-nya itu kan MBKM. Nah, itu saya selama 4 bulan itu ngekos di Sidoarjo. Terus ngekos lagi ke Surabaya 1 bulan, terus berangkat KKN. Terus itu udah gak ngekos lagi sampai sekarang. Oh, sudah pas ya berarti. Oh iya, sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum. Belum. Jadi saya jelaskan lebih dahulu ya. Dalam konseling ini, dia ini silakan menceritakan apa yang dialami oleh dia. Jadi di dalam konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Mana nantinya cerita baik dia itu tidak akan saya sudah lewatkan manapun, pun di tempat saya maupun sahabat saya itu nggak akan ya. Terus ada asas keterbukaan. Nantinya dia silakan bercerita secara terbuka tanpa adanya hal-hal yang disebutkan oleh dia. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah paham. Ada yang ditanyakan? Asas apa lagi tadi? Katanya Keterbukaan. ada 5. Jadi Ada berapa? iya, oke. Terus ada 3 ya. Yang terakhir itu ada kesukarelaan. Dia di sini kan tanpa paksaan atau sukarela. Ya, sukarela. Sukarela. Oke. Sebelum kita melakukan konseling, saya izin saya buku ya. Iya, nggak apa-apa. Sama saya rekam ya. Nanti ini buat mencatat hal-hal yang mungkin penting gitu ya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan. Nggak aja. Bentar ya. Jadi dia sudah siap? Siap. Oke. Nah, di sini dia silakan menceritakan apa sih yang dialami oleh dia ini. Jadi saya itu merasa ada kesenjangan budaya di daerah kampus saya. Soalnya kan saya dari Bojonegoro. Nah, sedangkan kebanyakan orang-orang sana itu
ada yang dari luar pulau, ada yang dari Surabaya sendiri, ada yang dari Sidoarjo, banyak kan ya. Bahkan ada yang dari Sunda juga. Jadi saya merasa ada kesenjangan apa ya, kesenjangan kebiasaan termasuk bahasanya sendiri. Oh, jadi dia ini mempunyai rasa kesenjangan budaya. Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan secara lebih detail lagi. eh Langsung saya kasih contohnya ya. Iya, langsung. Nah, kayak gini. Misal nih, kan satu kelas saya aja itu ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa sendiri, terus ada yang dari Madura. Nah, dari Madura itu bukan kok dari Pulau Madura, tapi dari Pulau Jawa yang bahasanya Madura. Kayak bagian Jawa bagian selatan agak ke timur, mulai dari Pasuruan sampai Probolinggo, Lumajang itu kan bahasanya bahasa Madura semua. Nah, jadi itu kebanyakan teman-teman yang dari daerah sana kuliah ke Surabaya yang sekelas saya itu mereka merasa kayak minder gitu loh. Contohnya aja pas waktu itu presentasi. Nah, pas waktu presentasi itu kan misal aku sebagai presentator. Nah, aku mempresentasikan materi itu kadang kita kan sebagai orang Jawa juga lupa ya. Kadang menjelaskannya itu juga pakai bahasa Jawa. Nah, itu sedangkan mereka yang dari Sunda sama Madura itu merasa kayak gak ngerti sama bahasa yang kita gunakan. Soalnya kan kadang ya gak bisa tuh ya namanya orang Jawa kok menjelaskan gak apa-apa lah sama-sama orang Jawa dijelaskan tuh. Jadi mereka itu merasa kalau mereka itu gak paham sama materi yang kita ucapkan. Bahkan kita cuma mengucapkan satu kalimat aja misalnya. Nah, di situ kene itu mendalami gitu-gitu kayak menggunakan bahasa Jawa, kowe, terus gitu kan mereka kan juga gak paham ya. Soalnya kan bahasa mereka juga beda keseharian di rumah. Mereka biasanya menggunakan bahasa Indonesia waktu di kampus. Nah, itu mereka merasa kayak gak paham gitu loh. Akhirnya mereka dengan malu-malu itu, mereka kan juga introvert juga. Dengan malu-malu, mereka itu minta aku untuk menjelaskan ulang. Jadi kan kerja 2 kali. Setelah presentasi, aku juga menjelaskan mereka yang beda-beda suku. Dari suku Madura sama suku Sunda itu. Itu mereka pas waktu dijelaskan juga susah. Terus akhirnya saya menjelaskan lagi. Gini loh, menggunakan bahasa Indo. Soalnya tadi yang presentasi itu campur-campur bahasanya. Ada yang bahasa Indo sama bahasa Jawa. Kan yang presentasi juga banyak. Apalagi yang presentasi orang Jawa. Nah, itu kan jadi kerja 2 kali. Kayak gimana ya, dia juga merasa malu. Jadi dia bilang gini, dia tolong jelasin aku lagi. Soalnya tadi aku nggak ngerti yang diomongin sama si ini gitu, si A. Soalnya si A ini pakai bahasa Jawa kalau jelasin tadi gitu katanya. Oh, berarti dengan perbedaan tersebut menyebabkan si minoritas tersebut itu bertanya kepada dia dan akhirnya dia menjelaskan ulang. Padahal kan sebelumnya udah dijelaskan presentasi gitu. Terus gimana kira-kira perilaku si itu berbeda gaya tersebut? Perilakunya ya mereka nggak pernah kumpul-kumpul kita yang orang Jawa gitu. Misal kita guyon-guyon satu kelas gitu loh, bercanda-bercanda, terus cerita-cerita ngomong-ngomong terkait bulan atau apa, itu mereka memberi kumpulan. Jadi mereka nggak suka kumpul sama kita pokoknya nggak suka ya, kayak mungkin mereka lebih ke minder. Soalnya kan kita sesama Jawa, mayoritas Jawa kan enakan kalau cerita pakai bahasa Jawa gitu kan. Soalnya kebiasaan sehari-hari kayak sehari-harinya gitu ya, ceritanya lebih pahaman kalau gitu. Kalau bahasa itu gimana gitu loh. Ya, soalnya kan Biasanya bahasa Jawa. Jadi kita yang orang Jawa kan ya ceritanya bahasa Jawa. Tapi
waktu itu juga kita yang dari mayoritas itu sudah mengajak mereka gitu loh, tapi mereka juga tetap susah gitu ajakannya, soalnya mungkin ya Minder, jadi dia minder, itu minder terus cenderung menarik diri seperti iya, itu ya. heeh. Oke. Terus kalau dilihat dari segi agama itu bagaimana? Dari kesenjangan tersebut. Kalau agama sih emang ya di kampus saya itu emang UIN, Universitas Islam Negeri. Iya. Tapi tetap aja di sana itu dia mayoritas Islam, tapi mungkin ada beberapa aja yang agamanya berbeda. Kayak Kristen. contohnya yaitu ketua ketua organisasi KIP saya itu Ya. dia beragama Kristen. Tuh. Terus kalau untuk perilakunya bagaimana? Ketika di mungkin membeda-bedakan atau delegasi atau gimana? Enggak sih kalau itu. Soalnya kita juga sering musyawarah ya. Misal ada acara di waktu Hari Besar Islam, itu juga dia mengajak anggota-anggotanya untuk musyawarah pagi. Ini enaknya acaranya dipindah hari apa? Soalnya pas hari ini ada Hari Besar Islam. Misalnya kayak Isra Mi'raj, terus itu kan tanggal merah ya. Terus kayak Rojab, terus tanggal 1 Muharram itu juga tanggal merah, jadi bisa diganti di lain hari. Berarti meskipun adanya perbedaan agama, tuh si ketua organisasi tersebut sudah menerapkan sikap toleransi. Ya, Terus kalau di kelas dia ada nggak? Kalau sekelas saya semuanya Islam. bahkan sefakultas itu Islam semua. Itu fakultas apa yang ada agama selain? Fakultas Syariat dan Hukum. Dia jurusan hukum murni. Kalau di sana itu wajib pakai hijab nggak? Wajib. Wajib. Iya. Soalnya kan namanya Islam gitu. Oh iya kan dia ini kan dari desa, dari Tujenegoro ya. Nah, mungkin apakah dia merasakan sulit beradaptasi mungkin di di kosnya, terus pertama kali ketika di kota Surabaya itu first impressionnya itu gimana? Awal-awal sih jujur aja aku takut ya, soalnya kan di sana kota besar juga, takut terbawa pergaulan yang bebas gitu, takut kebawa teman-teman keluar ke sana, soalnya kan dari awalnya dari rumahnya itu kan anak rumahan banget aku, terus ke sana awalnya takut banget, tapi selama seminggu kayak banyak juga teman-teman kos itu juga mereka merasakan kayak kita loh sama-sama anak rantau, jadi kita harus sama-sama gitu loh menjalani kuliah ini sampai selesai. Teman-teman di sana baik-baik anak kosnya, soalnya ya sama-sama mengerti gitu loh, kita itu anak kos, jadi aku di sana itu diajak masak bareng, makan bareng, terus bersih bareng, terus bahkan ikat WC bareng gitu, ikat kamar mandi. Itu berapa anak? Satu kamarnya 2 anak, ada yang 1 anak. Soalnya kalau 1 anak kan gimana ya, merasa keberatan. Lebih menghalang kalau 1 kamar 2 anak daripada 1 kamar 2 anak. Itu kan bisa dibagi nanti biaya kosnya. Terus iya kan dia ini kan dari Bojonegoro nih, nah, terus kan pindah ke Surabaya. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia itu susah beradaptasi, kayak kayak misal dia kos gitu, seperti misal ya kayak dia di rumah itu jarang masak, terus kos gitu. Ya kalau masak enggak sih, cuma kagetnya itu belinya itu loh, masaknya. Kan saya di sana kan masaknya jarang kan, jadi sering beli, soalnya kan mau berangkat kuliah pagi-pagi nanti gugup masak juga, akhirnya beli. Nah akhirnya itu kan biasanya di rumah kan nggak pernah beli makanan, dan di sana itu kayak kaget aja gitu, kayak beli makanan oh segini ya harganya, kayak semahal ini. Jadi Esnya ada yang murah sih, mahal di mana? Mahal di mana? Mahal di sana, cuman ya rentang apa ya, selisihnya juga 2.000, 1.000, 2.000 aja. Tapi kan kalau
masak Buat sendiri. anak kos itu kan kerasa banget, soalnya kan nggak pernah makan di rumah. Biasanya kan makan masakin sama ibu, jadi ya itu paketnya. Beli di sana itu terlalu mahal. Masak sendiri. Sana Enggak sih, masaknya cuma jarang-jarang kalau oh, waktu hari libur jadi aja. biasanya beli gitu. Kalau masuk kuliah ya beli, kalau libur ya masak sendiri. Terus kan kalau di apa hidup di sana kan pastinya harus mandiri nih. Nah, Mm-mm. terus apa sih yang kaget itu? Selain masak tadi, Apa ya, tidurnya ya tidur, satu kos berapa? tidurnya kan kadang di lantai itu. Berapa anak? Soalnya gerak banget di sana. Aku satu kamar 2 orang. Oh iya kan kalau semisal di rumah kan dia masak sendiri ya kalau di rumah. Kalau di rumah cuma bantu-bantu aja sih. Nah, terus Yang utamanya kan terus kalau di sana itu kagetnya gimana? Mungkin harga makanan, terus masak sendiri atau gimana? makanannya sih kurang apa ya? Kurang worth it. medok aja gitu Kurang loh medok. rasanya. Kalau di desa kan kalau ibu masak kan ya dibanyakin aja Bumbunya bumbunya nggak itu. apa-apa. Soalnya di sana itu kan namanya juga warteg ya, warteg Tegal. Jadi kayak rasanya biasa-biasa aja gitu. Nggak Mungkin terlalu wow, apa? nggak kerasa Hambar ya? banget. Hambar. 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 Terus biasanya kan kalau di Bojonegoro itu kan cenderung kamu ya kerasa nggak sih gurih terus kalau di Iya, sana itu soalnya kan orang rumahan juga masaknya gitu. Kalau ibu saya masaknya kayak bumbunya banyak, biar kerasa gitu, biar sedap. Kalau di sana kan cuma dijual, jadi dikasih bumbu sedikit gitu. terus kalau di kos itu nyaman nggak tidurnya? Kalau nyaman sih, di sana itu lebih ke gerah ya, lebih gerah daripada di sini, di Bojonegoro. Jadi di sana itu suka apa ya, suka tidur di lantai. Di lantai kos aja. Soalnya kalau di kasur wah gerah banget, apalagi pas waktu musim kemarau, jadi panas banget di sana. Soalnya kan suhu di Surabaya itu kan lebih tinggi daripada Iya, suhu Bojonegoro. makanya lebih suka tidur di lantai. Terus itu kayak apa ya? Kayak adat istiadat di sana itu seperti apa? Kalau adat istiadat mungkin agak berbeda ya dari di desa. Soalnya kalau misalnya aja nih kayak tahlil. Tahlil di desa itu kan kayak banyak orang kayak bahkan satu Satu kampung itu satu jadi kampung. satu gitu. Kalau di sana enggak, cuma per RT. Soalnya apa? Di sana kan RT-nya juga banyak gitu. Kayak Sukabumi juga. Tahu ya Sukabumi, Tahu. Mbak Risma? Iya, nah itu kayak di desa kan diadakan satu kampung gitu. Semuanya membuat makanan, tapi di sana itu istilahnya bukan sedekah bumi sih, cuman kayak syukuran aja gitu, kayak syukuran misal ada Kurang ada kayak per tahun baru apa gimana apa apaan dulu? itu kemerdekaan RI biasa malam malam 11 itu ngadain kayak masak Di depan sambil rumah. Oh, di dalam ya rumah. soalnya kan di gang kecil jadi Iya. tidak memungkinkan mengundang banyak orang jadi nggak mungkin satu desa atau satu kelurahan itu diajak semua jadi per RT aja RT. jadi kepala RT-nya itu mengundang seluruh warga untuk mengadakan itu. Kalau logat orang Bojonegoro kan mungkin cenderung nggak keras ya. Terus kalau Surabaya kan keras. Terus gimana orang-orang di sana? Kaget nggak kira-kira ketika Ya pertama kaget di sih. sana gitu? Ya soalnya teman saya itu kan ya kebanyakan dari Surabaya juga. Orang Sulawesi sih kayak ngomongnya apa sih kayak gimana ya? Kayak marah-marah gitu. Padahal kan itu cuman nanya kamu ngapain? Iya. Jadi kok kenapa kamu kok kayak marah-marah gitu? Tak tanya gitu. Aku nggak marah, aku gak serem, gak nesu, misalnya gitu bahasanya. Iya. Jadi ternyata itu mereka juga kebiasaannya gitu, kayak keras aja gitu bahasanya. Lebih nggak halus lah pokoknya. Tapi sekarang sudah nggak kaget ya? Enggak, soalnya kan udah kebiasaan, udah beberapa tahun di sana. Tapi orang sana itu kayak humble terus welcome nggak? Welcome sih lebih apa ya lebih welcome orang sana daripada orang desa Batak. Jadi kalau ketemu itu gimana? Kalau misal ketemu di jalan itu menyapa gak? Iya, menyapa bang. Mereka itu kayak
Meskipun nggak kenal kita sebagai anak kos itu mereka tetap nyapa aja. Nah, semua anak kos itu disapa. Kalau di sini kan di desa kan jarang ya, jarang, mereka jarang kayak nyapa kita gitu. Lebih kita yang nyapa mereka. Bahkan kalau kita nyapa pun belum tentu belum tentu direspon. direspon. Oh, berarti orang sana itu lebih humble dari orang Bojonegoro ya. Nanti desa. Oh iya, terus mungkin kalau dari kesulitan yang dia miliki yang masih tebel sampai sekarang itu apa? Ya saya terlalu kurang ngerasa masih kurang akrab sampai sekarang sama teman-teman sekelas. Kenapa itu? Soalnya kan dulunya sekolah itu kan saya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Terus kan di sana kan kuliah itu langsung campur satu kelas laki-laki perempuan. Jadi kayak aduh gimana ya memulai ngomongnya sama anak ini gitu. Terus duduknya juga bareng ya? Kalau ke Campur perempuan, maksudnya? kalau ke perempuan aku udah biasa, soalnya kan temen-temenku dulu juga perempuan. Tapi kalau ke laki-laki itu agak gimana ya? Kalau kerja kelompok apalagi kayak minim komunikasi banget tuh. Minim. Terus kalau dari perilakunya si laki-laki di kelas tersebut bagaimana? Aslinya mereka itu humble-humble aja, tapi mereka juga kayak milih teman-teman yang ekstrovert juga, kayak nggak mau sama introvert, kayak mereka sungkan sendiri gitu loh sama anak introvert itu. Jadi dia introvert. Mana? Dia introvert. Iya. Iya. Terus kalau semisal dia mendapat kelompok presentasi, kelompok presentasi itu sama laki-laki itu gimana? Dia leader atau jadi saya memilih untuk diskusi lewat WA. Diskusi lewat WA? Iya, soalnya kan mereka kayak mau deketin aku juga kayak sungkan dan aku juga sungkan mereka, jadi sama-sama sungkan. Akhirnya mereka terus ayo langsung aja ke kantin gitu, mereka gitu. Dan aku kan nggak mungkin kayak ngikutin mereka ke kantin, soalnya kan mereka juga kumpulannya sama laki-laki semua gitu. Jadi lebih pilih komunikasi lewat WA daripada langsung. Jadi sampai sekarang dia masih kesulitan. Masih. Oh iya, tapi kan semester 7 sudah nggak ada matkul ya? Udah nggak ada. Kalau sekarang pun kalau ketemu di kampus ya kayak senyum aja sekedar sudah nyapa gitu. Itu aja, nggak sampai ngomong-ngomong banyak terus bahas ini. Tapi kalau sama perempuan bisa. maksudnya kalau ada kelompok presentasi itu. Iya, diskusinya juga langsung. Secara langsung habis matkul itu langsung kayak resign di kelas, kalau kelasnya itu kosong. Gampang kalau perempuan, tapi kalau laki-laki susah. Oh, berarti dia ini mengalami kesulitan akibat mungkin kebiasaan di sekolah dulu, terbawa sampai sekarang. Yaitu kesulitan beradaptasi dengan laki-laki dan berinteraksi dengan laki-laki. Mungkin dia kayak punya solusi nggak dari masalah yang dia alami gitu? Ya ada sih, cuman ya belum pernah coba ya ini. Nanti pikiran aja gitu solusinya. Kayak aku harus belajar kayak interaksi sama mereka lebih kayak mengekstrovert diri gitu loh, kayak nanya-nanya apa gitu, terus ngajak mereka makan bareng apa gimana, kan namanya teman aja sekelas, masa kok gak akrab sampai sekarang gitu loh. Itu sih solusi dari aku, tapi kan belum pernah tak jalani. Belum pernah dicoba. Oh, dia jadi punya solusi untuk mungkin mengubah diri lebih ekstrovert begitu. Mungkin bisa juga sih kayak contoh dia misal ya habis ada kelas terus ngajak mereka, tapi nggak dia aja yang ngajak sama temen yang perempuan yang lain. Ayo kita ke kantin, terus bisa juga bahas di kantin itu kan bisa bahas tugas. Terus itu bisa deh. Ya saya contoh kalau saya besok ke Surabaya gitu. Terus kalau misal ada jam kos juga bisa.
Iya, nah, Bismillah semoga bisa. Soalnya dapat Kalau di grup itu, kalau secara online, enggak bisa saya. enggak Enggak. maksudnya itu bukan enggak kalau Sikat enggak. Kecuali kalau pribadi enggak pribadi kalau bahas tugas apa itu enggak suka. oh iya, jadi dia kan sudah punya rencana. Terus mungkin dia susah menulis di buku ya. Iya, iya. Boleh minta kertas? Saya tulis dulu ya. Terus Sudah. ya sudah. Sudah. Oke, mungkin bisa dibaca lagi. Oh iya. Jadi rencana saya untuk mengembalikan apa ya? Rencana saya untuk bisa interaksi dengan teman saya yang lagi sakit, itu saya harus bisa memberanikan diri interaksi, ngomong-ngomong, bahkan ngomong-ngomong kayak kayak bahkan ngomong-ngomong kayak basa-basi lah. Baca basi. Nah, itu ke mereka harus berani lagi. Terus yang kedua itu mengajak mereka untuk pergi makan bareng untuk membahas tugas ataupun materi-materi yang telah dijelaskan oleh dosen. Oke, udah. Oke, jadi Ya. mungkin nanti ini kertasnya bisa dibawa pulang ya. Ya, Supaya apa? Supaya dia kalau melihat tulisan ini dapat rencana dia itu dapat tercapai. Sudah paham? sudah. Oke, dia jadi di awal tadi dia sudah mungkin menceritakan mulai dari apa terkait kesenjangan budaya di mana dia itu ada beberapa hal yang mungkin dia sudah mampu beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan di apa dari budaya tersebut kayak bahasa, terus agama, terus dari segi adat dan istiadat, mulai dari organisasi, terus di kelas, terus di kos, terus lingkungan di sana, terus perbedaan juga Bojonegoro dan di apa di Surabaya, dia mungkin sudah mampu beradaptasi, namun dia ini masih mempunyai kesulitan dalam segi interaksi dengan lawan jenis ketika di dalam kelas mungkin. Tapi dia tadi juga sudah mempunyai rencana. Seperti apa tadi? Seperti mungkin mulai berinteraksi dengan laki-laki, lebih basa-basi, terus mungkin mengajak apa? Mengajak ke kantin untuk membahas tugas-tugas. Terus dia juga sudah mencatatnya. Nah, oh iya, mungkin rencananya mau melakukannya kapan? Besok ketika kembali ke Surabaya, seminggu lagi. Oke, sambil dinginnya ya. Ya, Oke, mungkin sih dari saya cukup saja. Dari dia, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. cukup membantu sekali solusinya. Ya, sudah cukup. Ya. Oke, mungkin kita dapat bertemu setelah dia menerapkan solusi Ya. tersebut, rencana yang dia rencanakan. Sudah ya? Ya, sudah. Terima kasih atas ketersediaan dia. Ya, saya juga terima kasih. Meluangkan sudah waktunya di mendengarkan sela-sela cerita. kesibukan dia. Ya, Mungkin kalau dia tahan di sini, mau apa? lanjut kerja. Iya kerja. Iya. Oke, tutup dari sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Risma. Sama-sama.